Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Nah, hari ini hari Minggu di tanggal 20 Juli 2025, teman-teman. Kita akan melakukan perjalanan panjang kembali. Jadi dari kota Solo ini kita akan menuju ke tepian Danau Singkara dulu. Tapi kita lewat jalur yang berbeda pada hari ini. Kita akan memasuki daerah Sanyambaka dan Paninggahan, teman-teman. Nanti kita akan tembus di daerah Sumpur. Dan hari ini kita akan melewati dua danau. Kita akan menuju ke Danau Maninjau. Lebih tepatnya kita akan melewati Kelo Ampe, Hulu Ampe nantinya. Jadi bakalan panjang sekali untuk perjalanan kita hari ini. Sekarang ini telah menunjukkan jam 10 siang. Nanti kita lihat jam berapa kita sampai di Danau Maninjau ya, teman-teman. Jadi hari ini kita menuju ke Danau Singkara dulu. Perjalanan kita dari Danau Singkara menuju ke Danau Maninjau kita akan via air terjun Lembah Anai, teman-teman. Kita akan lewat via Malala tapi arah ke Kota Pariaman. Setelah itu kita akan menuju ke Lubuk Basuang dan baru bertemu dengan kawasan Danau Maninjau. Dan baru setelah itu kita akan melewati Kelo Ampe, Hulu Ampe. Dan setelah dari Kelo Ampe, Hulu Ampe, kita juga akan melewati Ngarai Siano untuk menuju ke kota Bukit Tinggi. Lebih tepatnya nanti ke Jam Gadang kembali, teman-teman. Jadi bakalan seru sekali untuk perjalanan hari ini. Kita akan bertemu dengan dua danau di Sumatera Barat ini. Ini juga termasuk dua danau yang paling besar di Sumatera Barat, teman-teman. Nanti kita bahas satu persatu untuk Danau Singkara sama Danau Maninjau. Di Sumatera Barat terdapat banyak danau ya, teman-teman. Danau Maninjau, Danau Singkara, apalagi di kawasan Kabupaten Solo itu ada danau kembar, danau di atas dan danau di bawah. Ada lagi Danau Talang, berarti ada 4 danau di kawasan Kabupaten Solo. Dan hari ini kita akan berkunjung ke Danau Maninjau, lebih tepatnya nanti di kawasan Agam, teman-teman. Jadi dari kota Solo ini kita akan menuju ke Danau Singkara dulu, lebih tepatnya ke kawasan Kabupaten Solo. Ini kita bertemu dengan perbatasan, teman-teman. Jadi kita sudah meninggalkan kawasan kota Solo dan memasuki Kabupaten Solo. Jadi untuk hari ini kita menuju ke tepian Danau Singkara. Kita akan masuk ke Pasar Sumani, belok ke kiri, teman-teman. Jadi kita akan melewati daerah Paninggahan dan Sanyambaka. Sudah lama juga kita tidak lewat ke sana. Sembari kita melihat seperti apa untuk kondisi pada saat sekarang ini. Di sini kita sudah berada di daerah Sumani. Ini kita melewati Pertamina daerah Sumani, teman-teman. Jadi sebentar lagi kita juga akan bertemu dengan Pasar Sumani untuk menuju ke Sanyambaka. Dan di depan ini kita sudah sampai di Pasar Sumani. Jadi berkebetulan untuk Pasar Sumani di hari Minggu ini.
Nah, biasanya kita belok ke kanan sana teman-teman. Sekarang kita akan coba lewat Sanyang Baka. Seperti ini untuk Pasar Sumani di siang hari ini. Jadi kita akan menuju ke Sanyang Baka dulu sembari menikmati tepian Danau Singkarak dari arah yang berbeda teman-teman. Yuk kita lihat ke depan sana seperti apa untuk keindahan dari nagari Sanyang Baka menuju ke Paninggahan. Nanti kita juga akan menuju ke Kabupaten Tanah Datar teman-teman, dikarenakan untuk Danau Singkarak terdapat di 2 kabupaten. Nah, ini di kiri kita ini kita langsung disambut dengan hamparan persawahan yang sangat luas sekali, dan untuk jalan juga sangat lurus sekali ini teman-teman, dan juga bagus sekali untuk keadaan jalan di daerah Sumani. Wow, keren sekali untuk bukit di depan sana, dan seperti ini untuk keindahan menuju ke daerah Sanyang Baka teman-teman. Jadi di depan sana kita akan memasuki ke nagarian Sanyang Baka. Nah, ini kita sudah berada di kawasan Sanyang Baka teman-teman. Wow, keren sekali untuk jalannya ini. Dan dari kanan ini terlihat untuk keindahan pesona Danau Singkarak teman-teman, dan juga dihiasi dengan persawahan yang cukup luas juga di kanan kita ini. Nanti kita akan lihat lebih dekat untuk penampakan dari Danau Singkarak dari daerah Sanyang Baka ini. Hari ini alhamdulillah sangat cerah sekali. Di sini kita melewati Baringin Tuo di tengah koto. Ini biasanya juga ada tempat duduknya. Nah, seperti ini teman-teman. Biasanya digunakan untuk duduk-duduk sambil menjaga kampung dan saling bertukar pikiran. Di sini kita akan masih lurus saja ke depan sana. Nanti kita juga akan melihat keindahan pesona dari tepian Danau Singkarak dari daerah Sanyang Baka ini teman-teman. Dan di kiri ini kita akan melewati kantor KAN dari Sanyang Baka berada di kiri kita ini. Ini kita masih lurus saja ke depan sana sembari menikmati keindahan pesona nagari Sanyang Baka ini teman-teman. Dan di kanan ini juga ada jembatannya, mirip di Sulit Air juga ada jembatan seperti itu, tapi beratapkan gonjong seperti rumah gadang kalau di Sulit Air teman-teman. Langit juga terlihat sangat cerah sekali di siang hari ini. Dan ini kita juga akan melewati Masjid Raya Sanyang Baka ya teman-teman. Sudah terlihat untuk menara dan kubahnya. Jadi ini di kanan kita ini Masjid Raya Sanyang Baka yang sangat bagus sekali. Wow, Masya Allah, sangat bagus sekali ternyata untuk Masjid Raya Sanyang Baka ini. Ini kita masih sangat panjang sekali untuk perjalanan menuju ke Danau Maninjau nantinya ya teman-teman. Jadi ini kita baru bertemu dengan satu danau, yaitunya Danau Singkarak. Jadi di kanan itu sudah Danau Singkarak ditambah dengan hamparan persawahan yang sangat indah sekali ya teman-teman. Keren sekali pokoknya. Jadi hari ini kita akan bertemu 2 danau yang lumayan besar-besar di Sumatera Barat ini. Jadi kalau kita melewati nagari Sanyang Baka ini terlihat untuk keindahan pesona Sumatera Barat yang sangat luar biasa ya teman-teman. Hamparan persawahan di sana juga terlihat ada Gunung Merapi ditambah dengan indahnya tepian Danau Singkarak dari kejauhan. Benar-benar sangat mempesona sekali untuk Ranah Minang Tacinto ini. Jadi dari sini kita akan menikmati keindahan dari Danau Singkarak ini. Wow, Masya Allah, benar-benar sangat bagus sekali.
Di sepanjang perjalanan kita menuju ke Danau Maninjau ini, kita akan dimanjakan dengan keindahan pesona Danau Singkarak sampai ke Kabupaten Tanah Datar nantinya teman-teman. Lebih tepatnya nanti sampai ke daerah Sumpur. Jadi ini kita akan bertemu dengan tepian Danau Singkarak saja. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sudah dekat sekali dengan tepian Danau Singkarak ini. Jadi di bawah kita ini sudah langsung tepian Danau Singkarak. Wow, ini juga airnya sangat biru sekali di siang hari ini ya teman-teman. Jadi terlihat sangat bagus sekali. Di depan ini juga tidak kalah indah ya teman-teman, pohon kelapa sama Danau Singkarak di siang hari ini. Ini benar-benar sangat indah sekali pokoknya perjalanan hari ini. Kalau Danau Singkarak view-nya benar-benar sangat memanjakan mata, apalagi kita melewati daerah Sanyang Baka sampai ke Paninggahan nantinya teman-teman. Kita akan bertemu dengan keindahan pesona Danau Singkarak yang luar biasa ditambah dengan persawahan seperti ini teman-teman. Wow, Masya Allah, sangat bagus sekali. Jadi untuk perjalanan hari ini kita bakalan ditemani dengan danau-danau besar yang ada di Sumatera Barat ya teman-teman, dengan pemandangan yang sangat indah sekali. Ini kita sudah melewati daerah Muaro Pingai ini teman-teman. Jadi kita sudah meninggalkan kawasan Sanyang Baka. Yuk kita lihat ke depan sana seperti apa lagi untuk pesona Danau Singkarak dari daerah Muaro Pingai ini. Jadi ini terlihat hamparan persawahan dan di ujung sana juga masih terlihat untuk keindahan pesona Danau Singkarak ya teman-teman. Benar-benar sangat bagus sekali kalau dari daerah kawasan Kabupaten Solok, Sanyang Baka sama Muaro Pingai ini. Di kiri kita ini kantorkan Nagari Muaro Pingai ya teman-teman, Kerapatan Adat Nagari. Setelah dari Nagari Muaro Pingai ini kita akan bertemu dengan Nagari Paninggahan. Di sana juga ada wisata Puncak Gagowan teman-teman, dan dikabarkan untuk Puncak Gagowan lagi ada kebakaran. Nanti kita lihat untuk kebakarannya seperti apa ya teman-teman. Jadi lurus ke atas sana menuju ke Puncak Gagowan, kita ambil ke kanan ini saja. Dan ini di kanan kita ini untuk keindahan persawahan. Wow, Masya Allah, sangat indah sekali ya teman-teman. Jadi ini kita sudah memasuki daerah Paninggahan ini. Nanti kita akan melihat dari daerah Paninggahan ini terlihat untuk Puncak Gagowan yang lagi terbakar teman-teman. Lumayan gede apinya, dan hari ini kita akan melihat dari kejauhan saja. Seperti ini untuk keindahan persawahan di kanan kita ini teman-teman. Dan untuk kebakaran ini lumayan gede apinya di Puncak Gagowan, dikarenakan Sumatera Barat akhir-akhir ini lumayan panjang sekali untuk kemaraunya teman-teman. Lebih kurang sudah 2 bulan kemarau di Sumatera Barat ini. Nah itu di kiri sana, di atas sana nantinya teman-teman untuk Puncak Gagowan. Nanti kita lihat ke depan sana seperti apa untuk kebakaran di Puncak Gagowan yang terdapat di daerah Paninggahan ini. Dari sini ternyata sudah terlihat untuk Puncak Gagowan yang terbakar yang hitam di atas sana teman-teman. Alhamdulillah untuk apinya sudah tidak nyala lagi. Tapi di sebelah kiri tadi ada asap yang masih terlihat ya teman-teman. Mungkin masih ada api kecilnya, tapi itu lumayan gede sekali untuk Puncak Gagowan yang terbakar. Kita lihat nanti ke depan sana. Jadi ini di depan sini kita melewati Pasar Paninggahan ini teman-teman.
Wow, ternyata lumayan gede juga untuk kebakaran puncak Gagoan, teman-teman. Jadi kita harus tetap hati-hati, apalagi pada saat sekarang ini lagi musim kemarau panjang, lebih kurang sudah 2 bulan ya teman-teman untuk kemarau di Sumatera Barat ini. Jadi kita harus selalu waspada dan selalu hati-hati. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, apalagi kebakaran seperti ini teman-teman, sangat ditakuti sekali. Jadi ini di depan sana nanti kita juga akan masih melihat untuk puncak Gagoan yang terbakar teman-teman. Tapi alhamdulillahnya api sudah tidak nyala lagi, tapi masih ada asap kecil, mungkin masih ada api-api kecil di sana ya teman-teman. Lumayan lebar untuk kebakaran di kawasan puncak Gagoan. Mudah-mudahan tidak terbakar lagi, hanya yang tadi aja yang terbakar ya teman-teman, dikarenakan lumayan lebar juga untuk kebakaran di puncak Gagoan ini. Yuk kita lihat nanti di depan sana, kita akan masih melihat untuk kebakaran dari puncak Gagoan. Jadi untuk kebakaran lebih kurang sudah 3 hari ini kalau nggak salah teman-teman, tapi alhamdulillah api sudah tidak nyala lagi. Wah, ini banyak sekali motor yang parkir ini teman-teman. Ada apa ini? Dan di sini juga terlihat untuk puncak Gagoan ya teman-teman. Jadi yang hitam itu habis kebakar semua itu teman-teman. Tapi di sana masih ada asap kecil. Berkemungkinan itu masih ada yang nyala apinya. Mudah-mudahan bisa diatasi untuk yang kecil tadi teman-teman. Dan sekarang ini kita akan lanjut lagi untuk perjalanan kita menuju ke Danau Maninjau. Ini masih terlihat untuk kebakaran puncak Gagoan dari sini teman-teman. Yuk kita gaskan lagi perjalanan kita. Nah, itu di depan sana kita akan melewati Rumah Gadang Sumatera Barat ya teman-teman. Sangat keren sekali. Wow, Masya Allah ini suasana yang masih sangat asri, ditambah dengan rumah gadang yang sangat indah, dan view ke depannya langsung Danau Singkara itu teman-teman, dan hamparan persawahan yang sangat luas sekali. Benar-benar sangat bagus sekali untuk pemandangan dari arah rumah gadang ya teman-teman, keren sekali pokoknya. Dan ini masih ditemani dengan hamparan persawahan yang sangat luas sekali, dan di depan sana juga masih Danau Singkara teman-teman. Dan di sini kita melewati perbatasan kembali. Ini kita sudah berada di Kabupaten Tanah Datar dan meninggalkan Kabupaten Solo ya teman-teman. Sekarang ini menunjukkan jam 10:52 ini. Berarti dari kota Solo sampai ke Tanah Datar ini lebih kurang sudah 52 menit perjalanan kita. Yuk kita lihat ke depan sana seperti apa untuk pesona Danau Singkara dari kawasan Tanah Datar ini teman-teman. Jadi di sini kita masih terlihat hamparan persawahan ditemani dengan keindahan danau ya teman-teman. Nanti kita lihat ke depan sana. Kita bahas sedikit tentang Danau Singkara. Danau Singkara merupakan danau terbesar yang ada di Sumatera Barat dan memiliki luas lebih kurang 108 km persegi dan membentang di 2 wilayah ya teman-teman, tadi di Kabupaten Solo dan ini di kawasan Kabupaten Tanah Datar. Danau Singkara sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Selain sebagai sumber pengairan lahan pertanian, danau ini juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang airnya dialirkan melewati terowongan menembus Bukit Barisan ke daerah Batang Anai teman-teman, untuk menggerakkan generator PLTA Singkara di daerah Lubuk Aluang di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi nantinya kita juga akan melewati aliran air yang akan dibawa ke daerah Padang Pariaman ya teman-teman. Wow, itu di sebelah kanan terlihat sangat bagus sekali.
Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkarak juga terkenal akan spesies ikan endemiknya teman-teman, yaitunya ikan bili. Ikan bili ini merupakan spesies ikan yang hanya bisa hidup di Danau Singkarak saja. Dan jika diambil kemudian ditaruh di akuarium atau di kolam biasa, ikan ini tidak dapat bertahan hidup loh teman-teman. Jadi sangat unik sekali untuk Danau Singkarak ini. Nah, ini di depan sini kita melewati generator PLTA, yaitunya air Danau Singkarak yang dialihkan menuju ke daerah Padang Pariaman ya teman-teman. Jadi di sini menebus Bukit Barisan sampai ke daerah Batang Anai. Jadi di sini untuk lokasinya teman-teman. Dan sekarang ini kita lanjut lagi perjalanan kita. Ini di kiri ini kita masih melihat untuk hamparan persawahan yang sangat luas ini teman-teman di daerah Padang Laweh Malalo ini. Di sebelah kanan kita ini juga terlihat hamparan persawahan dan pesona Danau Singkarak yang sangat indah sekali. Ini di sebelah kanan kita ini terlihat hamparan Danau Singkarak yang sangat indah sekali. Wow, Masya Allah, sangat bagus sekali. Dan ini kita akan balik lagi ke atas sini. Kita lihat dari depan sini teman-teman, keindahan dari pesona Danau Singkarak. Di sini benar-benar sangat bagus sekali untuk penampakan danau ini teman-teman. Jadi dari ujung sana sampai ke kanan kita ini, wow, Masya Allah, sangat bagus sekali. Benar-benar bagus sekali ini untuk pemandangan indah dari pesona Danau Singkarak ini ya teman-teman. Ini juga ramai yang melewati jalan Guguk Malalo ini, tujuan ke pasar Sumani tadi ya teman-teman, tembusnya mantap sekali. Jadi ini kita akan lanjut lagi perjalanan kita, putar balik kembali. Gas lagi. Bismillah kembali nih teman-teman. Untuk perjalanan kita kali ini benar-benar sangat menyejukkan mata sekali ya teman-teman. Hamparan Danau Singkarak ditambah dengan hamparan luas dari persawahan di sepanjang jalan dari daerah Sanyang Baka sampai ke Guguk Malalo ini, ditemani dengan keindahan Danau Singkarak. Sekarang ini kita sudah memasuki daerah Sumpur dan di kanan kita ini terlihat hamparan persawahan yang sangat bagus sekali. Jadi juga masih ditemani dengan hamparan luas persawahan di daerah Sumpur ini ya teman-teman. Benar-benar kaya akan persawahan untuk Sumatera Barat ini. Jadi sebentar lagi kita juga bakalan sampai ke jalan raya kembali teman-teman. Jadi akhir untuk perjalanan keliling Danau Singkarak itu di Nagari Sumpur. Jadi nanti kita akan belok ke kanan kalau mau keliling Danau Singkarak. Tapi dikarenakan kita mau menuju ke Danau Maninjau, kita akan ambil belok ke kiri arah ke Padang Panjang. Dari Danau Singkarak ini menuju ke Danau Maninjau bakalan seru sekali perjalanan kita teman-teman. Kita akan via Padang Panjang dan air terjun Lembah Anai. Kita juga akan masuk ke Jalan Malala Pariaman. Jadi kita akan melewati kota Pariaman dan Lubuk Basuang ya teman-teman. Lumayan panjang untuk perjalanan kali ini. Sebenarnya kita kalau ke Kelo Ampe-Ampe lebih dekatnya ke daerah Bukit
tinggi masuk dari padang luar teman-teman. Tapi ini kita akan ambil jalur yang berbeda biar semakin seru untuk perjalanan eksplor Sumatera Barat ini ya teman-teman. Dan ini kita melewati kantor Wali Nagari daerah Sumpur. Berarti sebentar lagi kita akan sampai di jalan raya kembali teman-teman. Jalan raya dari Danau Singkarak menuju Padang Panjang. Dan di sini kita sudah kembali bertemu dengan jalan raya ya teman-teman. Jadi kalau untuk keliling Danau Singkarak kita ambil ke kanan sana. Kita akan ambil ke kiri arah ke Padang Panjang ya teman-teman. Jadi kita akan gas tipis-tipis menuju ke kota Padang Panjang dulu. Setelah itu melihat air terjun Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, dan baru kita gaskan ke Padang Pariaman. Setelah itu kita juga akan melewati daerah kota Pariaman, Kabupaten Agam, baru bertemu dengan Danau Maninjau nantinya teman-teman. Jadi sekarang ini kita akan meninggalkan kawasan dari Danau Singkarak yang sangat indah ini. Jadi sebelah kiri masih terlihat untuk keindahan dari Danau Singkarak ini teman-teman. Ini kita sudah memasuki daerah Tanjung Barula. Jadi ini penampakan terakhir dari Danau Singkarak di daerah Tanjung Barula ini teman-teman. Yuk kita akan menikmati keindahan pesona dari alam ranah Minang ini sampai ke Danau Maninjau nantinya teman-teman. Jam 11:23 kita telah sampai di Pasar Pitalah ini teman-teman. Jadi untuk pasarnya juga di hari Minggu ini lumayan ramai juga ini. Jadi untuk ke kanan ini menuju ke kantor Wali Nagari Pitalah. Kita akan masih lanjut lagi ini perjalanan kita, menikmati perjalanan sampai ke air terjun Lembah Anai dulu ini teman-teman. Kita akan melihat seperti apa untuk situasi dan kondisi jalan di daerah Lembah Anai. Di kanan ini terlihat nantinya persawahan yang sangat luas sekali teman-teman. Nah, itu sudah terlihat untuk persawahannya. Pada waktu itu kita juga sudah pernah melakukan perjalanan ke persawahan luas di kanan ini teman-teman. Dan untuk videonya juga sudah kita tayangkan. Jadi hamparan luas dari persawahan di daerah Pitalah di kanan kita ini ya teman-teman. Ini untuk Kabupaten Tanah Datar benar-benar sangat banyak sekali untuk persawahannya teman-teman. Jadi seperti ini hamparan persawahan sampai ke ujung sana. Belum lagi di daerah Batu Sangkar. Pokoknya banyak sekali untuk persawahan di daerah Kabupaten Tanah Datar. Nah, di depan sini kita akan bertemu dengan persimpangan menuju ke Batu Sangkar. Ke atas sana teman-teman juga bisa menuju ke negeri terindah di dunia, Pariangan. Kita belok ke kanan sana teman-teman. Dikarenakan kita mau menuju ke Padang Panjang dulu, jadi kita ambil lurus saja. Dan mungkin untuk perjalanan kita hanya sampai di sini dulu teman-teman, dikarenakan video ini sudah terlalu panjang.
nanti kita sambung perjalanan kita menuju ke Maninjau, ke Kelo Ampe Pulau Ampe di part selanjutnya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai, sampai ketemu lagi di part kedua. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penyebutan nama daerah di setiap perjalanan kita ini teman-teman. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.